Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Adik-adik, siswa-siswi SD Islam Khairun-Nas yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun tidak bertatap muka secara langsung, namun adik-adik bisa melihat melalui layar HP masing-masing ya, di channel kesayangan kita Khairun-Nas TV. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi yang pernah adik-adik diberikan tugas pada kesempatan minggu yang lalu, yakni pembahasan surat Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Jadi bagaimana adik-adik dalam memahami Quran surat Atin, dan juga bagaimana adik-adik untuk atau supaya dapat membaca Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar ataupun secara tartil. Baik adik-adik, mari kita mulai saja pembahasan Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama, Quran surat Al-Kafirun adalah urutan yang ke-109. Perlu diingat sama adik-adik ya. Selanjutnya, Quran surat Al-Kafirun ini merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah, kenapa? Surat yang diturunkan pada waktu Nabi masih berada di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah, maka dinamakan Quran surat Makkiyah. Selanjutnya, surat Al-Kafirun ini berjumlah 6 ayat. Baik adik-adik, kita akan baca sama-sama secara baik dan benar atau secara tartil bunyi Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ya, itu tadi bacaan Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Semoga adik-adik di rumah bisa mencontohkan atau mengikuti ya bagaimana bacaan Quran surat Al-Kafirun dibaca atau dilafazkan dengan baik dan benar secara tartil. Secara tartil artinya secara baik dan benar, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan, sedang-sedang saja ya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baik adik-adik, dilanjutkan kembali. Kita akan lihat bacaan-bacaan dari ayat demi ayatnya, dilihat dari ilmu tajwid. Dan tidak akan semuanya kita bahas hukum apa saja atau hukum tajwid apa saja yang terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun, namun salah satunya yang akan kita tekankan karena dalam ayat-ayatnya ada beberapa hukum tajwid yang diulang-ulang atau yang banyak muncul. Apakah itu? Yakni mad jaiz munfasil. Mari kita lihat ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bacaan mana atau lafaz mana yang menunjukkan bacaan atau hukum mad jaiz munfasil? Ya, ya. Qul ya, ya-nya bacaan panjang mad tabi'i, ya bertemu dengan alif. Ayyuha, ayyuha, jadi qul ya panjang, ya-nya mad tabi'i, ayyuha ya, ketemu alif itu ya, ayyuha. Nah, maka dinamakan mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu sendiri artinya mad tabi'i, jadi bacaan yang panjang bertemu dengan alif dan alif tersebut berada pada kalimat berikutnya atau kalimat selanjutnya, sehingga bacaannya boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh 4 harokat, bahkan boleh dibaca 6 harokat. Nah, seperti itu ya adik-adik. Contohnya qul ya ayyuhal kafirun, jadi ya ketemu dengan alif. Di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Nah, la bacaan mad tabi'i ketemu atau bertemu dengan alif pada kalimat atau lafaz berikutnya. A'budu, la panjang bertemu alif, a'budu, nah itu ya ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, pada ayat yang ketiga, perhatikan adik-adik. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan, wala panjang mad tabi'i, wala bertemu dengan alif, antum, antum, wala antum. Nah, itu mad jaiz munfasil. Jadi wala antum a'biduna ma a'bud, wala a-nya ya, wala a. Itu yang dinamakan mad jaiz munfasil. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Bertemu lagi dengan alif pada kalimat atau pada ayat yang selanjutnya. Wala ana, wala la-nya mad tabi'i atau mad asli, wala ana a. Jadi bertemu dengan alif seperti ayat-ayat
sebelumnya. Wala ana, itu pada ayat yang selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, adik-adik bisa melihat kembali bagaimana bacaan yang mengandung mad jaiz munfasil. Maka adik-adik bisa dilihat mad tabi'i bertemu dengan alifnya. Wala antum, tadi wala la-nya panjang, mad tabi'i bertemu dengan alif pada kalimat selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Nah, pada ayat yang terakhir tidak terdapat bacaan mad jaiz munfasil, ya. Baik adik-adik, untuk bacaan dari contoh mad jaiz munfasil yang pertama, ya ayyuhal. Jadi kul ya ayyuhal kafirun terdapat pada ya ayyuha pada kalimat tersebut. Ayat yang kedua, la a'budu. Nah, pada kalimat la a'budu terdapat mad jaiz munfasil. Yang ketiganya, wala antum a'biduna ma a'bud. Wala antum, daripada wala antum abiduna, wala antum. Yang selanjutnya, yang keempat, ya, yang keempat, wala ana. Nah, itu contoh mad jaiz munfasil. Wala antum, ayat yang kelimanya, wala antum. Nah, itu contoh mad jaiz munfasil. Dan pada ayat yang keenam tidak terdapat bacaan yang hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga tentang asbabun nuzul secara singkat. Adik-adik, ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, surat Al-Kafirun, bagaimana sejarahnya turunnya Al-Quran surat Al-Kafirun tersebut? Mari kita simak, ya. Nah, ternyata sangat menarik sekali dilihat dari sejarah asbabun nuzulnya. Jadi ternyata orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cara supaya tidak lagi berdakwah mengajarkan agama Islam di negeri Arab pada waktu itu. Yang pertama, jadi Nabi Muhammad diupayakan supaya berhenti berdakwah oleh orang-orang kafir dengan cara diiming-imingi harta, dengan sangat banyak sekali atau dengan kemewahan, sehingga Nabi diharapkan dengan ditawarkan harta supaya berhenti berdakwah. Dan ternyata Nabi menolak harta tersebut. Yang kedua, Nabi diiming-imingi dengan seorang wanita yang sangat cantik sekali, sehingga diharapkan Nabi mau menerima wanita cantik tersebut dan mau menghentikan dakwahnya. Ternyata tidak berhasil. Yang ketiga, Nabi juga diiming-imingi dengan kedudukan, posisi yang tertinggi di negeri Arab saat itu, ya. Tapi lagi-lagi Nabi menolak jabatan atau kedudukan tersebut, sehingga orang-orang kafir Quraisy merasa putus asa bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Nabi Muhammad karena tidak bisa
dibujuk rayu dengan segala macam iming-iming tadi, maka orang Arab berusaha untuk berdamai, berusaha untuk mengambil posisi di tengah-tengah di antara mereka, antara orang-orang kafir Quraisy Arab dengan kaum muslimin Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata apa langkah selanjutnya? Nah, menurut riwayat At-Tirmizi, menurut riwayat dari At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad diajak untuk bergantian beribadah. Jadi mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad dan kaum muslimin menyembah Allah. Namun setelah orang-orang Arab atau orang-orang kafir Quraisy jahiliyah menyembah Allah, Nabi dan kaum muslimin, jadi Nabi Muhammad dan pengikutnya kaum muslimin, supaya bergantian menyembah berhala orang-orang kafir Quraisy. Nah, seperti itu. Dengan tawaran seperti itu dirasa cukup adil, kata mereka ya. Orang-orang Arab jahiliyah mengatakan, bukankah ini cukup adil wahai Nabi? Kita bergantian. Jadi orang kafir Quraisy menyembah pada Allah sebagaimana kaum muslimin, namun bergantian Nabi Muhammad dan kaum muslimin menyembah patung berhala atau sembahan orang-orang kafir Quraisy, sehingga satu istilahnya seperti itu ya. Bagaimana sikap Nabi atau respon Nabi Muhammad? Ternyata Nabi tidak langsung menerima ataupun langsung menolak. Nabi Muhammad SAW menjawab, tunggu, aku menunggu wahyu Allah yang akan aku terima nanti. Jadi jawabannya menunggu jawaban dari Allah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan ternyata setelah itu Allah menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Dan ternyata Allah sudah menjelaskan dengan jelas bahwa sebagaimana yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak pula engkau menyembah Tuhan apa yang aku sembah. Nah, seperti itu intinya. Jadi agamaku adalah untukku dan agamamu ya untukmu. Lakum dinukum waliyadin. Kesimpulannya di ayat yang ke-6 atau ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Seperti itu ya adik-adik. Nah, baik, demikian pembahasan kali ini, materi kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ya. Adapun tugas untuk adik-adik tidak banyak. Yang pertama, tulis tugasnya surat keberapa surat Al-Kafirun tersebut ya. Jadi urutan surat keberapa Quran surat Al-Kafirun dalam Al-Quran itu ya. Yang kedua, apa hukum tajwid yang Bapak bahas di pembahasan ini pada Quran surat Al-Kafirun? Nama ilmu tajwidnya, istilahnya apa tadi yang Bapak bahas, tentang apa hukum tajwidnya ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud asbabun nuzul yang barusan Bapak bahas, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Kafirun. Kemudian yang keempat, sebutkan 3 hal yang diiming-imingkan oleh bangsa Arab, orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Ada 3 hal yang diiming-imingi kepada Nabi. Apa tuh? Iya, sebutkan. Kemudian yang terakhir,
yang terakhir adik-adik mengirimkan voice note bacaan Quran surat Al-Kafirun secara tartil. Jadi ada yang ditulis 4 nomor yang direkam secara atau menggunakan voice note hafalan Quran surat At-Tin, surat Al-Kafirun secara tartil, secara baik dan benar. Itu saja yang Bapak sampaikan kali ini. Semoga adik-adik di rumah sehat dan baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu dalam semua aktivitas ya. Bapak cukupkan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.